amalan ringan tapi pahalanya besar. Jadi banyak amalan yang menurut kita itu amalnya remeh, tapi itu bernilai besar atau pahalanya besar. Yaitu yang pertama, berdoa sesudah wudhu. Ini adalah sunnah Nabi, tapi jarang orang melakukan kadang-kadang. Yang begini-gini nih jarang. Padahal ini adalah pahalanya besar. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Itu bacanya. Kecuali Allah akan bukakan untuknya 8 pintu surga yang bisa dia masukin dari pintu mana saja. Bisa dia pilih, itu terserah. Kadang-kadang ini amalnya remeh, jarang kadang-kadang orang bisa selesai wudhu langsung aja udah lupa karena doanya begitu. Padahal ini yang bikin kalau kita istiqomah jalankan, ini pahalanya besar gitu maksudnya. Tapi kadang-kadang kita ngeremehin yang begini. Ini sunnah-sunnah. Karena di akhir zaman nanti itu sunnah-sunnah Nabi itu banyak ditinggalkan udah tuh, banyak. Jadi kita harus tetap menjaga. Jadi jangan sampai ditinggalkan. Ulama-ulama lain itu ditambahin, kadang-kadang baca inna anzalna, ditambahin tuh sekali, tambahin itu bagus, tambahin lagi inna anzalna fi lailatul qadar, tambahin lagi, doanya banyak. Yang kedua, menjawab azan dan membaca doa setelah azan. Tuh. Ini menjawab azan juga banyak yang ini. Ini emang amalan sunnah, nih. Dikerjakan ya dapat pahala. Tapi menjawab azan dan membaca doanya itu pahalanya itu mencapai 2 juta. Pahalanya 2 juta pahala untuk laki-laki. Kalau perempuan juga harus jawab juga sebenarnya. Dia ada pahala juga, cuma dia lebih kecil, 1 juta pahalanya. Kalau kita 2 juta. Jadi kalau menjawab azan, ikutin yang misalnya Allahu Akbar, kita jawab, ikutin juga Allahu Akbar ya. Asyhadu an la ilaha illallah, ikutin juga asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ikutin juga. Dan hayyalus shalah juga sama, hayyalus shalah sama ikutin, hayyal falah juga ikutin. Tambahin yang hayyal falah la haula wala quwata illa billah ya. Hayyal falah sama juga la haula wala quwata illa billah. Ada nambahin juga Allahumma ja'alni minal muflihin, tambahin doanya tuh di pas hayyal falah. Begini mana itu Allahumma ja'alna minal muflihin. Ya, Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, ikutin juga Allahu Akbar, la ilaha illallah. Terus baru doanya. Setelah habis doanya baca syahadat Allah, baca itu dulu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baca itu tuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu doanya. Sampai apa doanya? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah dia ya, jangan daya. Kalau daya itu buat orang tua aja. Kalau Rabbi firli wali daya cuma buat orang tua kita aja udah berdua, ibu sama bapak doanya. Tapi kalau Rabbi firli wali dia 5 kali. Rabbi firli wali dia 5 kali. Rabbi firli wali dia, Rabbi firli wali dia, Rabbi firli wali dia warhamhum kama rabbawni shaghira. Ini gitu ya. Lebih pilih wali dia. Jadi kalau kita pakai wali dia itu doanya jadi nyampe ke ibu bapak, neneknya, kakeknya, terus sampai guru-gurunya ke bawah tuh kena ke doa. Jadi ke bawah gurunya kakek nenek kita ke bawah juga jadinya. Kalau pakai wali dia. Jadi kalau daya cuma orang tua aja kita. Jadi semuanya ke bawah tuh, terus nyambung sampai ke atas, nyambung terus ke bawah tuh doanya dikena. Lebih pilih wali dia. Tambahin juga
Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad da'imata fid dini wad dunya wal akhirah. Tambahin lagi, Allah barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadarrahum wa fi'na li ta'atika warzuqna birrahum. Jadi walaupun memang itu doa sebenarnya Allah barik lana fi auladina itu kan doa buat anak. Tapi mulai nabung doa dari sekarang walaupun belum menikah. Tabung doa dari sekarang tuh. Tabung doa dari sekarang, ngumpulin doa namanya tuh. Insya Allah dengan doa itu kita bakalan punya anak, bakalan punya istri. Karena udah nabung doa itu. Allah barik lana, ya Allah berikan keberkahan. Fi auladina, buat anak-anak turunan saya. Keberkahan anak-anak keturunan. Allah barik lana fi auladina wa dzurriyyatina baik wala tadarrahum. Dan jangan mereka berikan kejelekan bagi anak-anak saya, misalnya jelek, dia jelek akhlak perbuatan. Wafi'na li ta'atika, dan berikan taufik untuk melakukan ketaatan. Wafina li ta'atika warzuqna birrahum, dan mereka selalu melakukan kebaikan. Jadi mulai tabung doa dari sekarang tuh. Itu kan bisa sehari bisa 5 kali tuh doa itu tuh kita baca tuh. Bisa kalau misalnya yang belum nikah berapa tahun, 5 tahun lagi mau nikah tuh udah banyak tabungan doanya tuh. Nah itu yang kita anggap remeh itu dibaca itu tabungan, namanya tabungan doa. Pasti doa pasti dijawab pasti. Ini lagi doa itu pas saat setelah azan itu doa yang diijabah itu saat-saat doa yang diijabah. Jadi jangan ditinggalkan nih. Udah tahu ilmunya dibaca gitu maksudnya. Udah tahu ini dibaca, jangan cuma ditulis saja udah lupa gitu. Besoknya lupa gitu. Nah, mulai praktekin besok misalnya langsung bisa dengar aja langsung dipraktekkan gitu. Jadi buat tabungan doa kita. Yang ketiga, berzikir setelah subuh sampai matahari terbit. Sampai matahari terbit. Jadi dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian tetap duduk di masjid sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat sholat sunnah syuruk, maka dia mendapat pahala haji dan umrah sempurna. Tapi tinggalnya Nabi nyebutnya tuh. Jadi setelah sholat subuh berjamaah, kalau di rumah nggak bisa, kalau di rumah nggak dapat pahala haji dan umrah, nggak dapat kalau di rumah. Tapi di masjid sholat subuh berjamaah, selanjutnya dia zikir, baca Quran, baca ratib, jatuh hadat, baca Quran tuh di saat itu sampai nunggu terbitnya matahari. Tapi jangan pas terbitnya, lewatin sekitar 4 derajat kali 4 16 menit dah. Ini misalnya kan sekarang waktu syuruknya terbitnya jam 6 lewat 4 kan, jam 6 lewat 4 sekarang ditambahin 14 menit ya sekitar jam 6.18 ya, dan jam 6.20 itu langsung kita melakukan sholat isyraq ya, niatnya sholat isyraq ya. Kata ini lillah ta'ala. Suratnya ad-duha sama alam nasrah ya. Rakaat pertamanya ad-duha, keduanya alam nasrah. Kalau nggak bisa yang lain nggak apa, tapi belajar bisa. Itu keutamaannya di situ karena emang ayatnya itu di wadduha dan alam nasrah itu. Jadi kalau dia misalnya dia nggak menjalankan itu langsung sholat isyraqnya aja, misalnya subuhnya nggak dapat, cuma dapat pahala sholat isyraqnya aja. Misalnya bisa sholat subuh, misalnya dia sholat subuhnya kemana dulu, kita bisa selesai sholat subuh dia kemana keluar gitu. Pas isyraqnya dia baru dia sholat, nggak dapat pahala haji dan umroh, nggak dapat dia. Jadi jangan tinggal. Kalau sholat isyraq itu sedikit ya, waktunya sedikit. Kalau udah mulai panas, kira-kira jam dia cuma sedikit, pokoknya sebentar dia waktunya, paling sekitar 10 menit waktunya cuma kalau sholat isyraq. Setelah itu nanti ada sholat duha, beda lagi nanti sholat duha ada lagi sholat duha sekitar 6:30 lewat deh, 6:30. Jadi kalau sholat isyraq itu waktunya nggak begitu lama jadinya. Kalau udah mulai panas nanti waktunya sholat duha. Kalau sholat duha batasnya itu
Jadi mulai setengah 7 lewat jam tujuan sampai sebelum zuhur batasnya dia kalau sholat duha. Tapi yang paling abdol itu sekitar jam 9. Paling abdol itu paling abdolnya jam 9. Lagi selanjutnya doa membaca doa ketika bangun tidur. Jarang nih. Ini yang begini ini jarang nih, remeh. Tapi pahalanya gede nih. Doa ketika bangun tidur. Biasain, makanya dibiasain. Kalau nggak bisa ya bikin tulisan kayak depan tempat tidur atau bikin tulisan gede gitu. Doa bangun tidur, doa mau tidur. Tiap hari dilihat kita nggak apa. Tiap hari dibiasain gitu. Jadi dari Ubadah bin Samit, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang terbangun dari tidur kemudian dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu bisa semua sebenarnya ini, cuma jarang dibaca aja. Dibaca ini, dan gampang sih, dengar kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tambahin waghfirli, dan ampuni saya, waghfirli ya. Maka orang tersebut mendapatkan 3 keuntungan. Dosa-dosanya diampuni, ibadahnya diterima, dan doa-doanya dikabulkan, mustajab. Ini karena jarang dilakukan, nih jarang yang begini-gini jarang. Cuma kalau nggak tahu ilmunya mah ya nggak bisa. Makanya pentingnya ngaji gini jadinya. Yang kita anggap hal-hal yang remeh itu jadi tahu, ya kan? Yang begini. Orang kan banyak melakukan dosa yang karena nggak tahu, karena nggak tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya pasti dia ngindarin, nggak mungkin kan gitu. Nah ini dibaca, ini mulai dibaca, dipraktekkan. Jadi jangan ditinggalkan, malah banyak amalan. Jadi kalau misalnya dia sholat pasti diterima doanya. Bangun habis baca doa ini, mandi, sholat tahajud kalau bisa malah gitu, maksudnya bagusnya sholat tahajud, berdoa istighfar pasti diterima gitu, pasti diterima tuh ya. Lanjut lagi, membaca doa ketika masuk pasar. Nah ini juga ini sama, ini amalan gede banget ini, pahalanya besar ini, pahalanya besar dia siapa yang membaca doa masuk pasar atau tempat keramaian ya, pokoknya masuk pasar, tempat keramaian, di tempat kerja keramaian juga kan, mall juga tuh masuk, pokoknya tempat keramaian, baca ini sama lagi. Dari Abdullah bin Amr bin As, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang masuk pasar kemudian dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walhamdu wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali bacanya, salasa marat. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini pahalanya 1 juta kebaikan. 1 juta kebaikan dapat 1 juta derajat, dihapuskan 1 juta kejelekan membaca ini. Ini emang remeh, ini cuma 3 kali dan pasti yang lewat pasar ya baca ini. Kalau lewatin pasar kan lewatin aja baca bentar tungguin. Kita ngambil fadilah tabarukan sama hadisnya Nabi gitu maksudnya itu. Jadinya kita tabarukan ngambil berkah dari hadis Nabi, jalanin maksudnya. Ya, yang keenam ya, membaca sholawat anzil. Ini dikutip dari kitab Nasaihud Diniyah karangan Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad, pengarang ini Sahibul Ratib Al-Haddad nih. Jadi dikutip dari kitab Nasaihud Diniyah karya Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad Sahibul Ratib Al-Haddad, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa anzilhu
wa anzilhul maq'adal mukarram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa anzilhul maq'adal mukarram indaka yaumal qiyamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa anzilhul maq'adal mukarram indaka yaumal qiyamah. Jadi, ya Allah, bersalawatlah untuk Sayyidina Muhammad SAW dan tempatkan dia di tempat yang dekat di sisimu pada hari kiamat, maka wajiblah ia mendapat syafaatku. Jadi yang baca ini nih dapat syafaat dari syafaat Nabi ya. Siapa yang baca ini tuh dapat syafaat Nabi nih, pasti dapat. Ini baca cuma satu kali bacanya, udah sekali aja kita baca. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa anzilhul maq'adal mukarrab indaka yaumal qiyamah. Ulang lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa anzilhul maq'adal mukarrab indaka yaumal qiyamah. Dapat syafaatku. Baca itu sekali walaupun sekali. Yang ketujuh, kita lagi sampai 10 ya. Membaca sholawat jaza. Ini membaca sholawat jaza dari kitab Al-Zawahir Al-Bahiyah bi as-salati ala khair al-bariyah Al-Imam Abi Hasan Al-Bakri Al-Syarif Al-Misri disebutkan, diriwayatkan dari hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca jazallahu anna sayyidana jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu ya. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu ya. Siapa yang baca ini nih, jazallahu anna sayyidina Muhammadan ya ma huwa ahlu, jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Dia itu membuat capek 70 malaikat, bikin capek nih malaikat, jadi ribet nyatet pahala, saking banyak pahalanya tuh yang baca ini nih, saking banyak pahalanya sampai bikin repot 70 malaikat selama 1000 hari. 1000 hari tuh repot deh nyatet, terus pahala saking banyak tuh pahalanya tuh karena baca ini aja ya, karena baca ini aja ya, dibikin repot baca ini ya. Ketahuilah jadi bahwa sesungguhnya makna dari sini adalah sesungguhnya 70 malaikat mencatat pahala amal kebaikannya selama 1000 hari. Catat selama 1000 hari. 1000 hari berapa tahun? Hampir 3 tahun ya. Hampir 3 tahun 1000 hari itu. Dicatat sampai 1000 hari. Kita baca ini sekali tuh dicatat sampai 1000 hari itu. Terus kita baca lagi. Nah, terus deh akhlaknya nulis. Ya, baca lagi. Yang ke-8 membaca zikrul jalalah 4 kali nih. Ya, membaca zikrul jalalah 4 kali. Dinukil dari kitab Minhatul Ilah Al-Sayyid Al-Imam Al-Wid bin Abbas Al-Maliki memberikan faedah dengan sanad yang bersambung kepada Al-Qutb Abdul Hasan As-Sadili dari Nabi SAW. Barang siapa membaca tahlil ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ah ilmullah. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ah ilmullah. Bacanya 4 kali. Ulang lagi sekali ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. Jadi 4 kali.
ini sebanding dengan membaca 72.000 tahlil. Sebanding membaca tahlil 72.000 tahlil. Hitung aja. Karena kan artinya ma'adada wasi'ah fi kulli lamhatin wa nafasin, pada setiap desahan napas. Jadi pada kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pada setiap desahan napas. Hitung aja napas kita tuh sehari itu dalam 24.000 kali napas. Gitu. Dalam 24 jam 24.000 kali napas. Dan lamhatu wa nafasin ada mawasiah, dalam setiap kedipan mata manusia. Itu kedipan mata manusia dalam sehari itu 48.000 kali ngedip. Dalam cara hitung 48.000 kali dalam sehari 24 jam kedipan. Maka jumlahnya seperti disebutkan tadi tuh 24.000 ditambah 48.000. Jadi siapa yang baca ini 4 kali tadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah 4 kali sebanding dengan membaca 72.000 tahlil. Ya. Lain tahlil itu la ilaha illallah ya. La ilaha illallah namanya tahlil. Jadi sebanding baca la ilaha illallah itu 72.000 kali. Siapa yang sanggup baca segitu loh? 72.000 kali. Sekali duduk bacanya. Jadi dibaca zikir ini 4 kali setelah sholat 5 waktu. Setiap sholat 5 waktu. Dan bisa nih pahalanya dihadiahkan buat untuk orang yang udah meninggal, buat orang tua, boleh kita hadiahin. Ya Allah, pahala yang saya baca ini untuk kedua orang tua saya, boleh. Ini buat penebus dosa, boleh. Buat orang tua kita atau saudara-saudara kita. Ya Allah, saya baca ini nih untuk siapa, sebutin namanya gitu. Untuk maka telah cukup menjadi tebusan dari api neraka. Ini 2 lagi tahu. Yang 9, membaca istighfar untuk mukminin dan mukminat. Jadi dalam kitab Al-Minah Hussaniyah karena Abdul Wahab Asy-Sya'rani disebutkan sebuah hadis bahwa Nabi berkata kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, barang siapa yang mengucapkan astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wali, ini kita baca nih, wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, sehari semalam 25 kali. Cuma 25 dikit, nggak ada 5 menit, 1 menit juga nggak ada kayaknya. Astaghfirullahaladzim li wal walidayya wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Cuma 25 kali tuh. Atau dalam riwayatnya ada yang bilang 27 kali. Boleh 25 atau 27 kali. Maka Allah mencatat orang tersebut termasuk golongan walinya. Walinya berarti orang yang dicintai. Maksudnya orang yang dicintai Allah. Baca tuh 25 kali. Boleh bacanya setelah sehabis subuh atau juga sehabis asar, habis sholat asar. Jadi di subuh dan asar kita baca itu pas dicatat sama malaikat tuh, malaikat lagi ganti shift malaikat kan situ kan, pas di subuh dan di asar. Ini di dalam kitab Khulasah Madad Nabawi, Habib Umar bin Hafiz nih memberikan redaksi yang lebih singkat dia. Boleh, ini juga boleh. Astaghfirullahaladzim lil mu'minina wal mu'minat. Boleh, cukup itu juga boleh. Karena itu semuanya itu. Ampun, ya Allah, ampunilah orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan, berapa ribu orang atau berapa miliar orang kan, orang beriman, yang beriman seluruh dunia kan, yang beriman laki-laki dan perempuan. Itu kita dapat pahalanya sebanyak itu, sebanyak kita sebutin berapa miliar itu ada ya. Di dalam hadis riwayat Imam Tabrani disebutkan, barang siapa berdoa memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan, maka Allah tuliskan baginya pahala kebaikan atas setiap laki-laki dan perempuan yang beriman, mendapat pahala sebanyak
seluruh mukminin dan mukminat yang masih hidup maupun yang sudah mati. Dapat pahala itu dari semua. Dari hitungan semuanya tuh ada. Dari hitungan orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan yang masih hidup maupun yang telah wafat. Kita berpahala seperti itu. Yang ke-10, yang lagi membaca istighfar ketika berbuka. Udah lewat teman, puasanya udah lewat. Nanti tunggu setahun lagi. Mudah-mudahan panjang umur kita semuanya. Jadi, membaca istighfar ketika berbuka. Dalam kitab Kanzun Nadah wa Surur, Sayyid Al-Wana rahimahullah berkata dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau dapat dari Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim yang sedang berpuasa kemudian ketika berbuka dia membaca ya alim anta ilahi la ilaha illa ghairuk ighfirli dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al-azim. Baca ini nih. Kecuali ia telah keluar dari semua dosanya seperti baru dilahirkan. Ini bacanya setelah baca Allah malakasumtu ya. Baca ini ya alim la ilaha illallah ghairuk ighfirli dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa azim. Kecuali ia telah keluar dari semua dosanya seperti baru dilahirkan ibunya. Rasulullah SAW bersabda, ajarkanlah doa ini kepada orang setelah kalian. Sesungguhnya kalimat ini sangat dicintai Allah dan Rasulnya. Kalimat yang akan memperbaiki keadaan dunia dan akhirat kalian. Sampai di sini ada yang tanyakan? Pasti 10. Udah mulai ngantuk. Nah, ada yang tanya?